Alhamdulillah Kang Heri Taufik. Mohon. Bingah Kang. Masya Allah Abdi teh. itu. Hoyong ngawangkung lah. Ngawang teh ngamanfaatkeun waktu kosong. Siap. Ya tadi teh tinggal berita Kang. Mohon. 5 takbir kesebelet Quran diduru kitab suci urang. Alhamdulillah. Abdi mahnya sanajan sakieu kolot ge. Ambek nyedek tanaga midek. Kageul jeung kawan tengah hiji. Mun bisa mah dipopok kita si kehet teh Kang. Anu jadi pertanyaan gitu teh Kang. Ieu kunaon jeung wani-wani ieu jeung sabaraha kali Kang. Iya Masya Allah. Bingung. Kang Heri tiasa ngejelaskeun pangna bisa kita kumaha-kumaha tah. Ya. Serasa mah kieu Kang ya. Pertama bahwa ini bukan pertama kali terjadi gitu ya. Jadi pembakaran Al-Quran, penghinaan terhadap Rasulullah itu peristiwa yang terus berulang. Ya, memang bisa jadi pertama karena reaksi yang muncul dari non-Muslim atas kebencian mereka terhadap Islam gitu. Karena kan di Barat itu teh propaganda terhadap ajaran Islam itu luar biasa buruknya gitu ya. Jadi Islam itu seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan ya, menghambat peradaban gitu ya, ahistori dan sebagainya lah. Sehingga muncul kebencian. Sehingga ekspresi kebenciannya itu apa? Salah satunya adalah membakar simbol-simbol Islam gitu. Nah, nu caket mah ya nu paling gampang tuh dinodai itu udah Al-Qur'an kan? Karena dia benda mati yang mudah untuk diintimidasi gitu loh ya. Artinya disobek, dibakar dan sebagainya. Maka muncullah pembakaran terhadap Al-Quran. Jadi pertama boleh jadi itu memang karena reaksi ya. Karena gini, karena kan Tony Blair aja mengatakan bahwa Islam itu evil ideology kan, ideologi setan. Karena disebut ideologi setan sehingga muncul kebencian kan terhadap Islam tuh. Akumulasi kebencian tuh ekspresinya macam-macam kan gitu. Ada pemukulan terhadap kaum muslimin, ada pelecehan terhadap muslimah kan, banyak juga kasusnya kan. Atau kemudian penghinaan terhadap Rasul macam-macam. Nah, salah satunya ekspresinya adalah pembakaran. Gitu. Berarti aya nu ngaprovokasi. Da bisa nama meureun teh nyaho naon si jelema eta teh nya ustadnya. Dan ekspresi kemarahan itu wujudnya macam. Nah, jadi yang jadi problem itu atau yang kedua memang sengaja melakukan provokasi dari kaum muslimin dengan melakukan pembakaran atau penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Seperti kapungkur teh Charlie Hebdo teh gini. Menghina Rasulullah kan gitu kan. Abdi ge ambek pisan Kang. Iya, memang harus marah kan. Munculkan reaksi. Tapi ketika kita bereaksi kan malah jadi kita sendiri yang diserang balik kan gitu. Jadi seolah pancingan seperti itu. Jadi selalunya Barat yang memang sekuler dengan semua ide-ide kebebasannya itu menyerang Islam seenaknya. Sehingga diharapkan bahwa orang nggak mencari solusi dari persoalan hidup. Karena gini Kang, tidak bisa dipungkiri juga hari ini kan gerakan masuk Islam tuh luar biasa kan. Itu besar sekali dan ada kekhawatiran kan. Mohon. Banyak gereja yang berganti jadi masjid dan sebagainya gitu. Dan itu menakutkan buat banyak orang sehingga berusaha dimunculkan sisi buruk, sisi gelap tentang Islam gitu. Jadi berarti bisa jadi provokasi supaya kaum muslim bereaksi keras dan kemudian jadi jalan lagi untuk mendiskreditkan Islam, bisa juga sebagai reaksi dari provokasi yang dilakukan. Berarti itu mah jelema teu ngarti ya Kang, geus we antep lah urang mah tong ngilu ngambek tong kan aya nu tokoh nyebutkeun teu kudu ngambek da moal ngangurangi kemuliaan jeung keagungan Quran. Tidak harus terpancing. Geus we cari cing ternyata. Begini, dalam Islam itu dikatakan dalam Al-Qur'an itu innan nahnu nazzalna dzikra wa innallahu lahafiz. Siapa yang menjaga Al-Qur'an? Allah, malaikat, Rasul, para sahabat dan kita semua kan. Sehingga penghinaan terhadap simbol-simbol Islam termasuk pembakaran terhadap Al-Qur'an ini mah pelanggaran berat kalau buat kita. Karena Al-Quran itu kalamullah yang dimuliakan. Kalau dibakar dengan tujuan meleceh, ya kita juga harus marah menunjukkan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, tenang aja, Islam itu nggak akan jadi hina karena Quran dibakar, betul. Yang hina itu kita yang nggak marah ketika Quran dibakar gitu. Itu yang juga harus difahami gitu. Karena memang kita diperintahkan juga oleh Allah untuk menjaga Al-Quran itu kan.
Salah satunya dengan menghafalkan, dengan membaca, kan memahaminya, melaksanakannya juga menjaga ketika orang menghina simbol-simbol Islam gitu. Jadi marah ya marah. Walaupun nanti gini kan, kalau mazhab Syafi'i, gimana kalau ada Al-Quran udah rusak? Gimana caranya? Udah kadaluarsa. Ya ada yang kemudian secara fikih itu tapi mazhab membolehkan kita membakarnya gitu loh, untuk menyelamatkan daripada misalnya dijadikan bungkus dan sebagainya malah jadi hina gitu ya, lebih baik dibakar saja, itu dibolehkan memang. Tapi kalau kasus ini kan beda lagi kasusnya, dia membakar untuk melecehkan, nggak bisa kita kemudian sabar deh, ya nggak bisa gitu, Memang harus kudu ngambek ya kudu Kang ya. ngambek gitu. Gimana Wah. caranya, karena itu kemungkaran yang besar kan. Mohon Dan Kang. hadisnya mengatakan bahwa man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, dengan tangan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa fabilisani, dengan menunjukkan kemarahan kita kan, atau fabiqalbi, dengan hati. Tapi itu selemah-lemahnya. Ya naik aku lah, lemah teuing kamu nggak ada kali Minimal wani ngomongnya Kang. gitu. Aya nama dek ngomong abdi mah gitu. supaya umat Islam teh ngarti iya penghinaan Betul, Kang. tunjukkan bahwa kita nggak suka gitu. Isukan abdi dek ngomong lah. Siap. Bentuk wah kita marah. Oke. Aduh ngomong Kang, jadi kecanak emosi Kang. Jadi macam terjelaskan. Iya. Jadi memang kudu ngampaknya Kang. Harus mah. Bingung. Barakallah. Nah, aing jeung nu ahlina mah Barakah. apal Insyaallah barakah. Sanes waktu ngalangkong deui. Siap. Adas lang. Siap. Aduh, atur nuhun. Nuhun. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.